Hai Eragra Friends, jumpa lagi di podcast Kupikuy Kulik Properti Kuy. Oke, hari ini kenapa ada saya di sini? Jadi saya kenalin diri dulu ya, saya Clara gitu. Saya akan menjadi host karena ternyata yang biasa jadi host ada di samping saya. Tuh, tukar peran. Kita tukar peran hari ini ya Bu Catherine ya. Tapi Yes. Bu Catherine sendiri sebenarnya lebih suka menjadi host atau jadi langsung bersih? Nggak masalah, dua-duanya nggak masalah. Nggak masalah. Oke, profesional gitu sih biasanya. Dan aku dengar dulu Bu Catherine ini suka ikut casting ya, bintang iklan ya Bu ya dulu ya. Nyoba-nyoba lah, namanya gue masih muda Nyoba-nyoba kan, ya. gue pengen tahu ya. Oh oke, jadi salah satu bintang shampoo yang cukup terkenal ya. Di zamannya ya. Di zamannya saya, tapi sampai sekarang masih terkenal sih itu shampoo. Shampoo-nya, ya. Gitu. Yes. Kita nggak sebut merek kan kita Iya. sponsorin ya. Betul. Oke. Dan Bu Catherine ini kebetulan dia juga seorang marketing ya di Era Graha. Kebetulan dia juga seorang team leader, jadi team leader yang membawahi banyak marketing juga ya Bu ya pastinya. Yes, betul. Oke, terus Ibu juga seorang ibu rumah tangga ya. Yes. Gila banyak banget ya. Aku gak ada apa-apanya loh. Beda-beda usia, beda Betul, pengalaman. betul. Nah, tapi nih aku juga penasaran nih ya Bu. Ibu dulu tuh sebelum menjadi marketing nih Bu di Era Graha, Ibu tuh dulu tuh bekerja sebagai apa sih Bu? Atau Ibu dulu Oke. boleh Bu cerita dulu dari Ibu kuliah juga nggak apa-apa. Oke, panjang loh. Bisa seminggu Dari nih. SD, Bu. Oke, gimana, Bu? Oke, buat teman-teman siapa tahu di sini ada teman kuliah aku. Aku sendiri dulu lulus SMA, aku tertarik di bidang desain. Oh, wow. Jadi aku waktu itu kuliah di jurusan desain komunikasi visual. Sebenarnya nggak jauh-jauh sih sama dunia properti ya, mungkin lebih ke markomnya kali ya. Gimana cara Markomnya ya. promosinya Oke. itu aku bisa implementasi lah ke sini sekarang ya. Jadi background aku di desain, terus suamiku juga fotografer. Sebenarnya deket banget tuh sama dunia promosi. Oke. Gitu. Oke, terus habis sebelum itu Ibu sempat bekerja dulu di kantor gimana? Oke. Singkat cerita, aku nih sejak kerja praktek, karena udah tahu caranya dapurnya gimana, bekerja sebagai seorang desainer grafis, aku nggak sempet ngantor karena dulu kan teman-teman ke agensi, ke periklanan, ke TV atau ke markom di perusahaan-perusahaan gitu ya. Waktu itu aku sama suamiku sempet bikin usaha sendiri, Oh, gitu. bikin usaha sendiri. Jadi komplit aku nggak pernah kerja di perusahaan lah ya. Oke. Terus kita juga sempat bikin usaha sendiri lah sampai saat kita punya anak, aku punya anak yang kedua, aku sempat postpone tuh dari pekerjaan. Habis itu kalau mau balik ke desain grafis tuh kayaknya aduh udah males ya belajar lagi Photoshop, ngedit. Dan zaman itu tuh zaman aku tuh masih printing tuh masih ngehit banget. Ini ya, apa offset ya? Bu? Offset, Sekarang iya, offset ya? iya. Betul. Betul. Oh, oke. Tapi kan aduh itu revisinya banyak, mesti Iya. bolak-balik ya. Capek. Kayak aku udah cukup lah di situ. Sampai satu ketika udah mulai bosen nih. Aduh, cuma jaga anak udah mulai sekolah TK yang kecil ya. Aku pada dasarnya tuh orang yang nggak bisa diam gitu. Aku seneng. Sebenarnya ini kebutuhan apa ya? Lebih ke aktualisasi diri ya. Aku tuh pengen maju gitu. Instead of cuman nganterin anak sekolah, jadi ibu rumah tangga itu juga capek lah ya. Karena nggak dapet penghasilan, terus nggak ada jabatan, nggak ada reward, tapi kerjanya 24 hour kan. Iya, betul. Sebenarnya kalau menurut aku orang-orang yang bekerja itu dia tuh escape gitu dari rutinitas yang 24 hour itu menurut aku. Karena kalau kita bisa kerja di kantoran, kita lunch break tuh happy kan, Kayak ketemu happy, temen. ya. Ada jeda dulu gitu ya. Iya, benar. Makanya aku salut sama orang-orang yang bisa jadi ibu rumah tangga 24 hour itu sebenarnya aku appreciate ya. Cuman waktu itu aku mikirnya
aduh bosen nih cuman arisan-arisan gitu ya. Apalagi arisannya udah mulai ngabisin duit suami ya kan? itu dia, nggak ada dana revolusi. Iya, betul. Setiap bulan diaudit ya. Itu buat aku membosankan gitu. Terus kalau harus arisan yang makin lama makin sulit nih tasknya nih. Arisan dengan tema ini, tema itu, wah temanya makin lama makin sulit. Waduh, kayaknya I'm not that person gitu loh. Sekali-sekali oke lah, tapi kalau kayaknya rutinitasnya itu doang, kayak jalan di tempat, buat aku tuh something yang kok gue gini-gini aja ya. Monoton gitu ya? Yes. Sampai satu kali, jadi antar anakku ke sekolah, dia ini masih TK, sesama ibu-ibu anak-anak TK itu, temanku bilang, aku mau balik ke kotaku, dia orang luar kota. Tapi aku harus sewain rumahku nih yang di Jakarta, sayang kan. Oh sewain rumah nih, seru juga ya, karena dulu sempat waktu aku masih kerja sebagai desainer grafis, aku juga bantuin temanku orang Malaysia nyariin rumah sewa. Jadi suamiku bilang, kayaknya kamu ada hokinya deh di situ gitu ya. Terus ya udah, ada teman mama yang emang ahli sewa di Pondok Indah, ternyata dia adalah salah satu alumni Era Graha yang cukup kompeten lah. Jadi aku tanya-tanya sama dia, ngobrol, terus dia suggest, Catherine kenapa kamu nggak fokus aja, kan maksudnya anak-anak udah mulai sekolah, ada waktu-waktu luang lah. Soalnya di properti itu ilmunya banyak loh. Terus aku mikir, apa sulitnya sih sewain rumah gitu kan, fisiknya ada. Aku nggak mikir sejauh itu, cuman aku mikir ada something nih, belajar sesuatu. Terus dia bilang kalau mau belajar sesuatu tuh jangan setengah-setengah. Kalau di Era itu ada trainingnya lengkap, kayak ada institusinya lah, ada akademinya lah. Dan salah satu member broker yang pinter ngajar adalah member broker Era Graha, Bu Feni. Berasa kan ya kalau abis belajar sama Bu Feni tuh, kayaknya otak ke stretch gitu kan. Langsung penuh semua ya. Betul. Jadi di situ aku pikir, nggak ada salahnya ya, kantornya deket juga sama rumah. Dan yang lebih convenient lagi adalah kantornya di pertokoan, sebelah kanan kiri ada minimarket, ada salon, ada bank. Jadi aku pikir aku juga sering kesini kok, seminggu 3 kali kayak ke situ deh, entah itu. Ya aku ada keperluan sehari-hari kan, kayaknya nyaman juga ya, why not gitu. Akhirnya aku ikutlah training basic di Era. Oh gitu. Jadi awalnya tuh hanya sekadar iseng untuk bantuin teman memasarkan ya. Yes. Loh kok asik gitu. Ternyata ada ilmunya gitu, nggak cuma segitu doang. Nah ibu kan tadi aku denger ibu kan banyak ngerjain sesuatu dari mulai tadi kegiatan rumah tangga, terus sekarang jadi marketing, bisnis juga. Wah ini banyak banget nih. Nah kalau bisa kita sebut sekarang wanita yang serba bisa itu wanita yang serba multitasking ya. Benar. Tapi ini aku pengen nanya nih, ibu sendiri setuju nggak sih dengan pendapat di mana wanita itu lebih multitasking nih dibanding pria? Iya sih, ternyata begitu. Kak, boleh teman-teman cek juga gini. Kalau anak Anda di rumah ada bapaknya nih, bapaknya nggak ngapa-ngapain, lagi nonton TV kayak atau lagi streaming gitu ya. Terus anak Anda perlu sesuatu. Dia pasti akan bilang kan, "Pah, mama mana?" gitu ya. Dia nggak minta tolong papanya, pasti cari mamanya. That's it gitu. Bapaknya mamanya mana? Iya, ya kan? Mostly seperti itu. Aku juga gitu soalnya, nanya ke bapak, ibu mana? Iya kan? Kalau kita perlu sesuatu, kita nanya papa bukan untuk cari solusi, tapi cari mamanya kan. Mamanya yang punya solusi. Betul. Ya, karena emang kayaknya Tuhan sudah menciptakan wanita tuh memang bisa multitasking, sambil telepon klien, sambil masak, sambil nyuruh anaknya belajar gitu kan, sambil nyuruh mbak ke pasar gitu. Ya itu memang udah gift ya. Kayak ini ya, dewa 1000 tangan ya. Iya. Sini. Gifted. Memang seorang wanita itu udah diperlengkapi sama Tuhan, dia bisa multitasking. Nah, ngomong
soal multitasking juga nih. Ibu sendiri tuh sebenarnya multitasking ini jujur ya Bu, itu tuh itu tuh karena kalau nggak jujur ya ada bunyi gitu tepot gitu ya. Gitu ya. Ini apakah multitasking itu karena emang dari passion atau dari diri ibu sendiri, atau ini karena tuntutan hidup Bu yang membuat ibu jadi kayak multitasking? Yang pasti yang kedua lah ya. Sekarang siapa sih yang mau ribet hidup ribet gitu ya? Sebenarnya bukan ribet sih, tapi kayak emang ya tadi karena Tuhan udah ngasih talenta wanita bisa multitasking, jadi nggak sulit gitu buat wanita untuk mengerjakan banyak hal. Bukannya dalam satu waktu dia mengerjakan semua ya, karena itu kan nggak fokus namanya. Tapi dia bisa kayak switching jadwal dengan cepat tuh, itu buat wanita kayaknya lebih apa namanya natural. Ya, jadi misalkan pagi abis masak, dia bisa nge-zoom meeting, terus abis Zoom meeting dia siang arisan misalkan, atau ke supermarket, bisa cepet ganti peran gitu. Ya kan? Itu aku bilang ya memang tuntutan hidup pada zaman now, apalagi sekarang banyak sekali ibu rumah tangga yang nggak punya mbak kan. Ya nggak, jadi dia ya sebenarnya sih gimana caranya kita saling membantu aja sih di dalam keluarga sih. Yang nggak aku kerjain semua juga, kayak misalkan wah kayaknya nih yang ABC nih aku bisa delegasiin suamiku nih, misalkan ngantar anak, nitip laundry gitu kan, yang gampang-gampang lah ya. Tapi kalau udah mulai yang agak complicated, ya oke, itu harus dilakukan sendiri. Gitu kan? Iya. Agent properti harus ngerti, at least punya channel ke tukang-tukang ya. Iya, benar. Oke, betul. Nah, terus ibu kan banyak juga nih ibu pekerjaannya. Kira-kira nih dari keluarga sendiri sempat nggak sih ada protes? Aduh mama sibuk banget kerja, aduh mama sibuk banget ngerjain ini itu, nggak ada waktu nih buat aku gitu. Ada nggak Bu kayak gitu? Justru terbalik loh. Oh gimana? Kalau dengar cerita anakku ya, ini testimoni anakku sendiri. Aku yang kerja sebagai property agent, memang kerjaannya ini apa ya, bisa, maksudnya kita bisa kerjain dari rumah, terus kita bisa fleksibel. Yang penting tetap harus apa namanya, komit lah sama pekerjaan kita. Kan ketemu klien nggak seharian, survei rumah juga nggak seharian. Dengan sehari 2 kali aku antar klien atau survei, itu tuh di antara waktu itu masih banyak banget. Aku masih bisa meeting sama tim, atau meeting sama kantor, atau ikut seminar. Justru anakku bilang, aku beruntung loh mah punya mama yang waktunya fleksibel. Aku ngelihat kalau teman-temanku yang mamanya kerja di kantoran ya, especially 9 to 5 itu kan baru wacananya nih, baru jadwalnya, belum yang harus datang lebih pagi atau pulang lebih malam kan. Dia ngerasa aku lebih punya banyak waktu nih sama dia, karena seminggu tuh masih bisa nganterin 2-3 kali, nganter ke sekolah, jemput. Jadi kalau property agent itu malah fleksibel dan waktu buat keluarga malah lebih banyak sih. Oke sih, iya. Jadi dibanding pekerjaan lain, ibu malah waktu untuk membagi-baginya itu jadi lebih mudah ya Bu ya? Iya betul. Karena misalkan harus survei weekend, terus pulang gereja nih, aku ada janji survei, terus aku ajak, boleh nggak yuk temenin mama nih ada janji survei, toh cuma setengah jam. Malah anakku jadi belajar, oh mamanya ngapain sih? Dan anakku yang kecil malah udah bilang, aku mau jadi property agent aja. Oh iya? Ada begitu? Yes. Soalnya cita-citanya kamu jadi apa nak? Aku mau jadi property agent gitu kan? Iya. Gara-gara lucu kan, anak sekarang tuh udah beda, karena mereka sering melihat apa namanya YouTube, terutama yang di luar negeri ya. Sekarang dalam negeri kan udah mulai banyak, apalagi yang daerah Jakarta Selatan kan, multimilioner marketing ya, real estate agent gitu. Mereka ngelihat, wah penghasilannya besar ya. Karena kan anakku udah mulai kritis nanya, emang ini harganya berapa sih rumah di sini? Iya, rumah di Pondok Indah berapa sih? Karena aku ngajak mereka dari mereka TK, SD, tuh udah sering aku ajak. Atau misalkan ada spanduk for sale by owner, mereka udah tahu tuh, mereka suka bantu fotoin gitu. Jadi passing ya Bu ya? Yes, bener. Bahkan ikut open house kan, yang kecil tuh pernah. Ikut open house. Iya, Toto ngilang, Toto di kolam renang. Gimana di kolam renang? Jadi ini pekerjaan yang bisa kita adjust juga sama keluarga, even anak kita masih kecil ya. Oke, keren banget sih.
Beda kita ngomong mulu, Bu, bibir kita nggak kering apa ya? Kayaknya kita Yuk, bener-bener ngopi dulu ya. Iya betul, ngopi dulu. Kurang cemilan aja nih ya, Bu, kayaknya. Udah enak kalau ngopi. Sampai mana tadi kita? Oke, ngomongin soal, kita masih ngomongin tentang multitasking ya, Bu. Oke. Tadi aku juga sempat terlintas agak penasaran juga nih, Bu. Ibu sendiri gimana sih, Bu, menyikapi tentang multitasking Ibu ini selama ini? Maksud aku tuh gimana cara Ibu manage waktu Ibu antara keluarga, antara pekerjaan? Apakah ada waktu khusus nih atau apa ya yang sesuatu yang harus diprioritaskan gitu? Oke, good question. Udah pasti kita harus pandai-pandai bagi waktu ya. Manajemen waktu tuh penting, bisa tight banget tuh. Kadang-kadang aku bisa sehari tuh bisa 3-4 appointment, itu termasuk meeting kan. Kalau nggak di reminder 2 jam before gitu, aku bisa lupa tuh. Oh, habis ketemu klien yang ini harus ketemu sama klien yang ini di tempat yang berbeda ya. Terus abis itu harus jemput anak. Sempatlah pernah tuh waktu anakku masih SD atau SMP telat jemput karena lupa. Lupa ya? Iya. Untung ada handphone ya zaman sekarang kan. Jadi anakku udah nelpon tuh. Suruh satpam sekolah nelpon, "Mami aku lupa, aku belum dijemput ya." Itu pernah lah. Tapi ibu ingat masih punya anak ya? Untungnya inget ya. Iya. Jadi memang perlu latihan, perlu kecerdasan yang tinggi. Makanya kalau pagi tuh sarapannya yang sehat supaya yang banyak protein gitu ya, supaya nggak lupa. Dan seorang ibu yang cerdas itu kan ibu yang tahu bagaimana menempatkan prioritas. Itu aja sih sebenarnya. Iya, misalkan biasanya aku nih udah punya schedule tuh sampai seminggu ke depan. Oh gitu? Iya, udah pasti tuh. Udah ada plan-nya ya? Iya, apalagi kalau setiap hari Minggu sore wakil member broker kita Ibu Dwi udah langsung ngirim kan tuh schedule seminggu ke depan. Oke, aku udah tahu nih. Dan buat aku meeting kantor tuh penting. Ketemu klien penting, tapi meeting kantor juga penting. Harus diseimbangkan 50-50. Aku tuh paling nggak suka kalau sorry nggak bisa meeting, sering banget nggak bisa ikut meeting atau workshopnya dengan alasan mau ketemu klien, nganter klien, survei. Buat aku itu berarti nggak balance ya. Karena di meeting itu kan kita ada informasi. Buat aku itu harus seimbang. Kalau kita ibaratnya kita kerja, kita juga harus ngasah kapak kita lah, kita nebang pohon nih. Iya. Kalau pada saat kita nebang terus nggak diasah-asah, kan tumpul. Iya, jadinya malah nggak sharp pada saat kita ngerjain kan. Betul. Ya itu yang aku lihat ya itu kita harus menyeimbangkan waktu. Oke, balancing itu penting banget ya, Bu ya. Banget. Betul. Dan aku lihat Ibu juga suka yoga ya, Bu ya. Oh iya. Oh ya, benar aku nge-stalkingin segitunya. Ya itu kan manusia tuh punya banyak aspek kan. Kesehatan, terus religi, terus bagaimana kita bersosialisasi sama orang, kita bekerja, terus kita belajar, itu semua aspek itu harus seimbang. Dan apalagi kesehatan ya, mau rentang usia berapapun, Anda sesukses apapun kalau Anda nggak sehat, udah bye-bye aja kan. Kan saya muda aja masih suka ringking. Ya berarti nanti ya perlu ditambahin aja biar lebih kebal ya. Iya, oke, saya harus banyak belajar sama Ibu nih. Yuk, mari. Oke, nah Bu, ngomong-ngomong nih, dari banyaknya pekerjaan Ibu bisa menghandle sana sini. Pernah nggak sih ada di momen ketika Ibu tuh bener-bener down banget, ada titik terendah karena udah pusing banget ngurusin banyak banget gitu, sampai udah nggak ketolong lagi nih gitu, sampai akhirnya mengganggu mental health Ibu. Jadi, mental health ya. Iya, jadi maksudnya ada nggak sih Bu bisa stres yang berlebihan nih, mental health ya. Iya, dimana itu lagi nggak bisa nge-handle itu gitu loh, saking udah pusingnya banget gitu. Oke, ini isu-isu yang lagi trending topik nih, mental health ya, kesehatan mental tuh penting banget. So far mungkin kalau soal udah usaha banyak lama kok nggak closing gagal lagi, itu ada sih momen-momen seperti itu ada. Tapi untungnya
di properti ini kan kita ada jual, ada sewa gitu ya. Dan hukum Pareto tuh jalan gitu. Kalau kita ngelakuin, ya mungkin ada yang satu kali banyak ya gagalnya. Pasti kalau kita tekunin tuh suksesnya dapat gitu. Jadi mungkin kalau sampai stres level berat sih nggak pernah ya. Even selama pandemi aja tuh selalu kayak ada aja jalannya gitu. Jadi menurut aku lingkungan tuh penting. Lingkungan tempat kita dengan siapa kita berteman, kita nonton apa nih sekarang, orang sekarang kan jarang mungkin baca buku nggak sebanyak orang dulu ya. Karena ada YouTube, ada handphone, apa-apa semua bisa diakses digital. Even buku pun udah ada e-book ya. Suamiku langganan e-book, jadi aku juga suka minjem akunnya dia. Tapi itu penting banget. Itulah yang menentukan karakter kita, siapa kita. Karena kalau misalkan kita nggak berkembang, kita nggak punya lingkungan yang positif untuk menjadi orang yang stres itu gampang, ya kan? Misalkan kita cuma lihat-lihat Instagram aja nih, terus kita ngelihat, kita ngelihat bahwa orang itu dijudge berdasarkan seberapa kayanya dia dari dia naik mobil apa misalkan gitu, atau dia pakai tasnya brandnya apa. Ya, kalau kita nggak punya filter, kita baca apa sih, kita temenan sama siapa sih, itu bahaya banget loh. Akhirnya kan kita sering lihat berita-berita selebgram zaman sekarang kan, yang akhirnya ternyata fake rich ya. Iya. Fake happiness gitu. Aku punya pesawat jet. Ya itu sih sah-sah aja lah ya. Asal jangan ngomongin publik gitu kan kayaknya aduh. Ya itu akhirnya ngajarin generasi berikutnya untuk jadi nggak bener kan. Ya itu akhirnya jadi mental health-nya terganggu. Fake happiness ternyata itu nggak bertahan lama. Tapi kalau kita tahu, apa sih sebenarnya true happiness, true success tuh apa sih gitu. Kalau aku ngelihat nih, justru ya dengan aku jadi agent properti, aku ketemu sama orang-orang sukses yang humble. Kalau Anda mau gampang ketemu sama konglomerat, sama orang-orang profesional, jadilah property agent paling gampang. Dan mereka pada saat kita udah punya ilmu ya, mereka tuh mau dengerin kita loh. Justru orang kan bidangnya macam-macam nih. Masing-masing bidang kan pasti ya kita tekuninnya di sini. Kalau mereka bukan seorang property agent, misalnya dia seorang dokter atau dia seorang pengusaha, dia akan appreciate kita kan. Catherine dia professional property agent, apalagi udah tahu berapa lama. Tapi kalaupun Anda belum lama di sebagai marketing, Anda bergabung sama kantor yang punya jam terbangnya tinggi. Karena Anda dilengkapin nih, Anda masuk ke tim yang udah kuat gitu. Mereka akan dengerin kita. Disitulah aku ngelihat, ternyata orang-orang yang bener-beneran sukses tuh mereka justru nggak seperti orang-orang yang show off di media sosial itulah. Betul, kayak Bob Sadino ya? Sadino ya? Bob Sadino. Sadino dia maksudnya menurut aku dia termasuk orang yang down to earth ya, maksudnya dia termasuk sultan ya ibaratnya, tapi dia pakai celana pendek yang udah robek-robek, pakai sandal jepit gitu ya. Iya, benar. Malah orang-orang yang benar-benar sukses tuh mereka nggak royal buat sesuatu yang nggak perlu. Karena aku juga belajar di properti ini kan, investasi properti itu kan jangka panjang, nggak cepet kan. Terus kalau misalkan rumah tuh kan nggak bisa dibawa-bawa, kecuali kalau misalnya orang ngedatengin, nih rumahnya di show off kayak gini gitu ya. Kalau mobil kan lebih bisa dibawa-bawa. Ternyata ya itu kalau kita ngerti sebenarnya kekayaan yang hakiki itu seperti apa, mereka tuh biasanya lebih humble dan mereka haus ilmu, mereka mau dengerin orang. Itu yang membuat orang yang punya mental health yang bagus, lingkungan yang bagus, kalaupun sampai ada masalah yang berat, pasti mereka bisa ngatasin. Justru mereka akan jadi lebih kuat. Iya, aku ngerasa itu karena di era kan aku juga punya mentor, ada prinsipal aku kan ada Bu Feni, ada teman-teman senior yang udah lebih dulu ya, udah lebih lama, dan aku ngeliat mereka kok nggak boleh dibilang kalau di marketing properti ini nggak ada usia pensiunnya deh, long term ya, karena kita
makin kita lama di sini sebenarnya yang kita perlukan adalah bagaimana kita cara berpikir kan. Kalau misalkan awal-awal kita harus showing, canvassing, prospecting, itu kita nabur. 2 tahun aja kita nabur, abis itu orang nyari kita. Itu jadi menurut aku ini adalah salah satu pekerjaan yang nggak perlu fisik banget ya, karena kita bisa punya tim, punya asisten untuk ngerjain fisik yang mungkin nggak terlalu berat. Lebih ke gimana cara kita mempertemukan penjual pembeli, negosiasi yang baik, itu kan pengalaman, terus bagaimana kita cara bernegosiasi, itu seni semua sih. Oke. Yang pastinya karena Ibu juga banyak support juga ya dari tim ya kan? Iya. Lebih salah satunya Clara ya, yang jago di bidang digital, di markom. Yes. Dan yang senengnya kan kita di kantor nih rentang usianya macam-macam ya. Iya. Dari yang baru lulus sampai yang MC, yang para momong cucu nih, generasi momong cucu. Iya, jadi seneng kan, kaya lah akan pertemanannya ya. Jadi nggak ada namanya senioritas atau namanya kau masih ini, karena semuanya dirangkul ya. Yes. Kalau menurut aku sih di property agent ini senioritas tuh gini, kalau kalian bekerja lebih banyak, itu jam terbangnya akan cepet kan, bisa nyampe sama orang yang kerjanya lebih pelan gitu. Oke. Wow, keren banget. Dan Bu, ngomong-ngomong nih, biar mental kita semakin sehat nih Bu, aku dengarnya di One Park ini kalau misalnya sore-sore nih Bu, di luar asik banget nih Bu. Oh iya, kolam renangnya tuh asik loh. Iya bener. Pemandangannya bagus. Kita nih udah sore nih kayaknya asik banget. Iya, kita sunsetan di bawah ya. Sunsetan di bawah ya. Yes. Oke, kita ke bawah Ibu. Ayo, yuk kita sunsetan. Gila Bu, suasananya asik banget ya kita di One Park sekarang ya. Kayaknya lebih seger, lebih fresh lagi ya kan. Iya. Ini enak nih kalau misalnya sore-sore sambil ngopi-ngopi cantik ya kan, dekat kolam renang banget gitu kan. Terus lanjutin obrolan yang tadi, emang paling enak outdoor sih. Betul banget Bu. Apalagi kalau Ibu punya anak ya kan, sambil nungguin berenang ya kan. Iya, benar. Betul. Nah Bu, ngomongin tadi kan kita udah ngomongin soal mental health ya. Nah, aku sendiri pengen nanya nih, Ibu sendiri sampai sekarang kan masih bertahan sebagai seorang marketing nih, khususnya di era Graha ya. Kenapa Ibu sampai sekarang masih bertahan nih menjadi marketing di era Graha nih gitu? Maksudnya kan kan ada nih pekerjaan lain yang kerja kantoran atau mungkin pengen fokus sebagai pebisnis, ada juga yang seperti itu ya. Tapi ada juga yang ibu-ibu lebih pengen di rumah aja gitu. Nah, kenapa Ibu sendiri lebih memilih untuk menjadi marketing nih sampai sekarang? Satu, anak-anakku masih pada sekolah, jadi butuh biaya ya. Kalau kerja di Jakarta ini, kita tinggal di kota besar kan, suami istri harus saling support ya. Itu satu. Terus yang kedua, ya itu tadi balik lagi ke waktu yang fleksibel kan. Tadi kan aku juga udah cerita, kita udah cerita banyak tentang mental health ya. Satu, dengan punya waktu yang fleksibel, terus kita juga di sini belajar terus, otomatis bakal kita jadi lebih update. Terus kita jadi nggak rentan lah, nggak gampang rentan sama kalau ada masalah ya. Entah itu masalah global kayak kita kemarin ngalamin pandemi, atau mungkin masalah internal keluarga. Karena kita ada di lingkungan yang positif, di mana kita tuh sering belajar. Jadi kita tuh lebih ke solusi oriented. Kalau kita surrounding dengan orang-orang yang seperti itu, otomatis lah kita nggak usah takut kita tuh mudah stres ya. Jadi karena selalu ya mungkin yang pastilah namanya manusia hidup, kalau ketemu tantangan juga stres ada. Ya, terus cemas ya otomatis temennya stres kan ya. Masih satu paket Bu. Satu paket, tapi nggak berlama-lama karena kan aku bisa ngobrol sama teman-teman. Terus udah biasa, memang namanya property agent itu adalah solusi oriented kan. Kalau ada masalah ini kan kita selalu masalahnya adalah mempertemukan kedua pihak yang berbeda. Terus masalah legalitas itu tuh apa ya,
Sebenarnya nggak mudah juga loh, complicated banget. Oke. Apa namanya? Tapi karena kita bisa tadi balik lagi ke kita selalu cari solusi kalau ada challenge. Kalau kata Bu Tejo tuh jadi orang tuh harus solutif ya. Nah, benar. Setuju sama Bu Tejo ya. Yes. Oke, nah bagus banget nih Bu tadi menurut. Tapi aku juga pengen nanya nih Bu. Kira-kira dari Ibu sendiri ada tips and trick nggak sih, khususnya nih untuk para wanita di luar sana ya kan, yang sudah berumah tangga, udah punya anak, tapi juga bekerja. Nah, itu gimana caranya bisa tetap multitasking tapi no stress gitu loh. Nah, itu gimana nih Bu? Itu ada tips and trick-nya nggak nih Bu? Bisa tetap multitasking tapi no stress. Stres tuh ada levelnya sih. Iya. Kalau stres levelnya tuh masih sehat, nggak apa-apa karena stres itu merangsang kita untuk menjadi orang yang naik level. Jadi mau tahu, jadi belajar. Kayak misalnya aku kalau di pekerjaanku ini stres kalau ngadepin masalah legalitas. Udah bikin perjanjian, tiba-tiba ada masalah status misalkan. Akhirnya aku jadi belajar kan. Aku jadi nanya sama notaris, aku juga nanya sama legal era Indonesia. Dan aku akhirnya jadi mendalami ilmu yang tadinya aku nggak tahu gitu ya. Tapi kalau stress levelnya nih udah sampai kayak bikin mengganggu deh. Ada kan ya, pernah denger lah ya. Misalkan seorang istri stres banget sampai suaminya udah bingung nih. Padahal mungkin secara finansial dia nggak kekurangan lah ya. Nah, tapi kalau udah kayak gitu itu yang bermasalah. Nah, bagusnya kalau buat ibu-ibu yang bekerja, terus dia juga udah punya keluarga, punya anak, dilihat aja di review, apakah pekerjaannya itu masih sehat, masih seimbang, masih bisa bagi waktu antara keluarga dengan pekerjaan itu. Jangan sampai akhirnya karena dia harus ngurusin rumah, ngurusin anak, akhirnya kerjaannya terbengkalai atau sebaliknya. Menurut aku sih kerjaan aku ini sebagai property agent ini salah satu alternatif buat wanita yang ingin tetap punya penghasilan, ingin tetap belajar, tapi dia juga tetap bisa mendampingi anak-anaknya. Buat property agent itu nomor satu kita ngatur jadwal. Kalau sama klien ya jangan telat, tapi kita bisa kerja dari mana aja kan. Ya kan, maksudnya nggak 9 to 5 kita harus ada di kantor karena kerjaan kita sering keluar kan. Yang penting handphone on. Jadi dimanapun, kapanpun kita bisa bekerja. Apalagi sekarang zamannya aku rasa banyak juga kok pekerjaan yang gak cuma property agent ya yang udah bisa fleksibel kan. Apalagi sekarang di zaman pandemi kita dipaksa digital, goes digital, kayak Zoom, pakai video call. Terus kita kerja juga bisa pakai email, ya. Itu solutif banget sih. HP on tapi yang penting paket data tentu juga harus ada ya. Oh iya dong, pasti dong. Jangan sampai kita jadi kismin ini ya. Data ya. Paket data. Cari wifi ya. Iya, cari wifi. Nah, property agent tuh minimal data bank harus cukup lah. Siap. Jadi harus gimana caranya kita atur penghasilan kita nih, komisi yang kita terima itu udah harus setiap bulan. Oh ini saya udah harus modal nih, bensin ya kan, handphone itu kan nggak seberapa dibanding income yang kita dapat. Menurut aku ini adalah salah satu pekerjaan yang bisa leverage. Leverage itu kan daya ungkit kan. Kerja, maksudnya secara fisik itu pekerjaan yang nggak berat, tapi penghasilannya besar. Nah itu yang menarik kan. Nah satu lagi Bu, ngomongin soal itu, aku tuh sering banget nih Bu, aku kan termasuk orang yang suka nge-stalking Instagram ya. Instagram Ibu. Nah aku lihat nih di Instagram Ibu tuh suka liburan ke sana sini sampai ke luar negeri. Kok bisa sih Bu? Gitu maksudnya, loh itu nabungnya gimana? Itu dapat duit dari mana? Apakah ini benar-benar kerjaan tuh penghasilannya tuh luar biasa sehingga Ibu bisa jalan-jalan kemana-mana atau gimana nih Bu? Oke. Ini salah satu yang menyenangkan sekali. Salah satu trigger aku kenapa aku masih stay di era ya, terutama. Waktu aku baru punya anak kedua, ya itulah momen-momen aku ngelamar di era Geraha kan. Aku ngelihat di posternya itu
ada jalan-jalan trip ke Hong Kong. Oh, oke. Terus aku lagi tuh mikir, ini salah satu solusi juga ya, karena mikirnya nih kalau udah punya anak, wah kayaknya tabungan habis nih ya. Baru dapat, misalnya suami dapat penghasilan, udah keluar buat dokter, buat anak-anak sekolah, itu kan nggak murah ya di Jakarta ya. Nah terus aku ngeliat, kalau penghasilan sekian bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nah di situ aku ngerasa gimana sih caranya, gimana sih ngejarnya. Ternyata kan semua ada caranya, nggak sesusah yang aku pikir gitu. Makanya kita tuh jangan mental block dulu. Kalau kita misalnya ngelihat ada satu opportunity, pelajarin dulu. Kalau yang namanya kayak Era itu kan udah franchise dan dia udah tersistem ya. Udah sistemnya juga ya. Iya, sistemnya udah diuji. Kalau di Indonesia sendiri Era tuh umurnya udah 30 tahun. Wow. Ya, berarti secara hukum Pareto, secara sistem tuh mereka udah tahu gimana caranya supaya nggak fail. Wow. Ya kan? Oke, betul-betul. Ikutin aja. Kalau mau sukses ya ikutin aja jejaknya orang sukses, gitu kan? Dan ternyata terbukti setelah aku fokus ya, di tahun kedua kalau nggak salah, aku berhasil dapat achieve waktu itu. Achieve-nya nggak terlalu besar, tapi Bu Feni, prinsipal Era Graha, ngajak aku ke Singapura. Sebenarnya itu buat conference sih, tapi tuh kayak, di sana aku ngelihat, ternyata Era tuh besar ya, dan apa ya, tumbuh rasa percaya aku bahwa ini bisnis bagus gitu. Aku jadi ngerasa lebih trust sama Era, brandnya besar kan. Akhirnya di tahun kedua, tahun ketiga ternyata nggak sesulit itu juga. Pada saat aku udah ngerti sistemnya, aku bisa closing, aku dapat jalan-jalan waktu itu ke Dubai. Wow. Ya, ke Dubai, terus ke Turki, terus lumayan lah ada yang dalam negeri juga, ke Bali, ke Jogja. Terakhir aku dapat ke UK. Jadi selain dari Era kan kita juga kerjasama sama developer besar nih. Biasanya developer besar kalau kita jualan primary project itu insentifnya lumayan, dan aku bisa ngajak suamiku malah setiap kali pergi. Oh ya? Asik banget kan? Asik banget sih, bapak-bapak encourage kalau punya istri Anda. langsung udah ikut aja kamu jadi marketing Era gitu ya. Udah istrinya nggak nyusahin, dia punya dana revolusi, ngajak suaminya ke luar negeri, ngajak suaminya jalan-jalan. Istrinya juga jadi pinter ngerti investasi properti. Itu salah itu salah satu yang bikin aku stay juga ya. Dan terakhir aku dapat jalan-jalan dari Metropolitan Kencana ke USA, tapi karena waktu itu pandemi jadi dikasihlah voucher travel, terserah mau kemana. Aku bilang, wah kalau voucher travel aku bisa ngajak anak-anakku nih sekalian ya kan, belum pernah ngajak anak-anak yang dapat rewardnya dari developer gitu. Jadi hidup tuh jauh lebih indah deh ternyata ya kalau kita ngerti ternyata kerjaan property agent ini sebenarnya menyenangkan sekali. Menyenangkan banget ya. Oke, dan pastinya nggak usah takut karena sedengar-dengar aku nih ternyata di Era sendiri udah ada trainingnya ya. Jadi buat mereka yang benar-benar masih nol dan nggak tahu apa-apa nih benar-benar dilatih dari nol ya gitu. Kadang-kadang aku suka bingung ya kenapa orang suka males ikut training. Padahal training itu tuh kita dikasih tahu cara shortcut untuk bisa sukses. Daripada nyoba sendiri fail. Oke, gini deh, kayak kita misalkan dikasih tes ada jalan dari titik A ke titik B, tapi ngelewatin hutan, gitu ya. Kalau kita nggak ikut training, ya kita ngikuti tuh jalannya, naik turun gunung, mungkin ketemu sama binatang liar, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ikut training, tuh kayak kita dikasih jembatan. Kalau kayak film anak-anak itu kan ada yang jembatan di atas hutan, gitu ya. Diajak naik ke situ, dituntun, dijagain sampai kita nyampe ke tempat poin B. Jauh lebih enak kan? Trainingnya bayar atau apa? Aku sih mendingan bayar tapi aku naik jembatan. Cepat nyampe, udah pasti sampai selamat daripada aku nggak mau keluarin uang, nggak mau keluarin biaya training, tapi akhirnya aku kejeduk-jeduk kan, ketemu binatang liar, kejeblos, jatuh. Akhirnya apa? Biayanya lebih besar. Mungkin harus ke dokter, ke rumah sakit. Ya kan? Capek juga ya kan? Iya. Itulah kita harus rubah mindsetnya. Ya. Keluar uang buat apa nih? Kalau kita udah tahu Era itu sukses 30 tahun dan number one brand di Indonesia, kenapa kita harus cari yang susah sih? Iya betul. Ya, itu sih yang pesan aja dari aku buat teman-teman di luar sana yang
penasaran dan kepengen nyobain kenapa harus ERA dan kenapa harus ERA Geraha, ya. Workshopnya lengkap. Jadi selain tadi dapat training, workshopnya gratis lagi di kantor. Oh iya? Iya, Wow, jadi oke. apalagi sih yang harus disusahin gitu ya. Kita Wow, aja. keren banget nih. Jadi kita udah banyak belajar banget ya dari Ibu Catherine ya. Selain Ibu Sharing Catherine ya. ini adalah Ibu Catherine ini adalah seorang tim leader juga ya Bu ya, seorang tim leader juga. Terus dia juga seorang pebisnis keluarga ya. Bisnis Nerusin keluarga. Iya, support meneruskan support bisnis keluarga. Ya, Iya. terus selain itu dia juga marketing, juga ibu rumah tangga, istri, udah deh serba bisa. Mau nggak Tapi mau tetap harus bisa balance ya hidup ya. Yes, Gitu. yes. Nah, kalau misalnya buat kalian semua yang di luar sana yang pengen seperti Ibu Catherine, langsung aja ya join ke Iya. ERA Geraha. Betul, Oke. betul. Langsung aja kontak rekrutmen ya kantor Rekrutmen, kita. Jangan nunggu sampai Anda berantakan dulu hidupnya. Iya, Enggak sih, betul. enggak gitu sih. Ibaratnya sedia payung sebelum hujan ya Bu Iya. ya. Oke. Dan satu lagi nih, kalau mau jalan-jalan tuh jangan nunggu tua ya. Iya. Oh, ntar tunggu anak saya besar. Keburu dengkul, keburu aus Iya, udah kan. nggak jadi nggak bisa jalan lagi. Bu. Anak Anda tuh Udah ditinggal nggak seru seminggu lagi. tuh nggak apa-apa. Uh-uh. Justru mereka jadi pulang-pulang mereka tambah dewasa. Oke. Enaknya kan di situ. Oke. Kita nggak usah ketakutan, ya kecuali kalau terlalu masih kecil ya. Tunggu mereka udah bisa ngomong deh, nggak apa-apa. Anda tinggal seminggu, Anda jadi lebih fresh. Iya. Anak Anda juga lebih dewasa, tertraining tanpa harus diawasin orang tuanya 24 jam. Iya, betul banget. Gitu. Oke deh, Bu Catherine nih, karena berhubung udah mau maghrib nih. Yes. Mataharinya Oke. udah mau turun nih. Ah, Pada benar-benar kita di sini sunset malam-malam ya. nanti berubah jadi tempat uji nyali ya. Jadi beda podcast lagi Bu nanti Yes, kita yes. ya. Oke, kalau gitu kita akhiri aja ya podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk terus pantengin di YouTube-nya ERA Geraha, untuk tonton terus podcast Kupikuy, kulik properti kuy. Oke deh Bu, kita kayaknya asik berenang dulu kali ya Bu. Oke. Langsung Kita ya. ganti baju dulu kali Bu. Thank you.